Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya aku di sini mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir buat kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini tuh kita mau melakukan bimbingan kelompok teman-teman. Nah, begitu. Tapi sebelum melakukan kegiatan ini, baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Berdoa dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi sesuai yang kakak janjikan tadi, kita kan mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang udah pernah mungkin bimbingan kelompok? Aku pernah 2 kali. Yang lainnya? Saya juga pernah. Oke, dari teman-teman yang udah pernah nih, bimbingan kelompok itu apa? Oke, kalau dari aku ya Kak, yang selama 2 kali yang aku itu di bimbingan kelompok itu, jadi dari yang aku simpulkan, kalau pertama kali aku ikut bimbingan kelompok itu aku belum tahu apa-apa gitu kan. Tapi yang kedua tuh kayak, aku baru tahu nih kalau bimbingan kelompok ini bisa dibilang kayak kita datang ke suatu bimbingan itu dengan permasalahan yang kita punya nih. Nanti di bimbingan itu kita bersama-sama cari solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh aku dan teman-teman yang mengikuti bimbingan gitu. Oke, benar-benar. Nah, terus Mbak Naila tadi kan pernah ya di aku di kita kemarin itu kita kayak saling sharing gitu, kita saling sharing apa yang saya tahu gitu, kita saling sharing apa ya solusi atau gimana ya dia sebuah solusi yang udah pernah kita lakuin yang mungkin bakal berguna juga buat teman-teman yang lain. Jadi saling diskusi saling sharing. Oke, kamu juga 100 bos. Nah, begitu teman-teman. Nah, buat yang belum tahu nih ya, kita mau negesin lagi kalau kegiatan bimbingan bimbingan kelompok. Bimbingan ini kegiatannya itu kita nyari solusi secara bersama-sama karena kelompok kan. Terus buat mengarahkan teman-teman nih ke arah tujuan yang mau kita selesaikan. Nah, di sini kan permasalahan kita kan tentang reading Islam ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu tujuannya mau kemana kan tadi. Nah, jadi ya kakak tegasin lagi tujuan kita hari ini biar kita tuh bisa menemukan apa ya kesenangan kita lagi membaca atau mungkin kita buat sharing kayak gitu. Jadi tapi teman-teman sudah mengerti belum sih reading Islam itu seperti apa? Belum. Aku tahu kak. Oh ya, Karena kalau memang aku hobi baca dulu kan kak, jadi reading Islam itu adalah kondisi dimana kita yang awalnya suka banget membaca terus tiba-tiba kayak kehilangan minat buat membaca. Setahu aku seperti itu kak. nah kayak gitu juga kak, kayak gitu. Dan 100 juga buat kamu. Makasih. Ya, tapi kita dari tadi belum kenalan nggak sih? Oh iya. Belum. Nah, sekarang gini aja, kita kenalan dulu nih ya gitu. Tapi kalian sudah pada kenal belum ya? Belum. Oke, belum. Kalau gitu dimulai dari aku dulu. Aku kan guru BK baru ya di sini ya gitu. Tapi panggil aja Kak Ade. Kan kita masih ya nggak jauh-jauh amat lah ya umurnya begitu. Nah, kenal ini aku guru BK baru di sini. Nama aku Angela Saumi Mbak Astuti. Nanti kalian bisa manggil aku Kak Angela, Kak Saumi, Kak Ale juga nggak apa-apa karena di kampus aku manggilnya begitu sih. Oke. Nah, dari teman-teman siapa dulu yang mau kenalan? Aku. Oke. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Diva, aku dari kelas 10 IPS. Aku ya. Iya. Halo semua, kenalin aku Haura, aku dari kelas 11 IPA. Halo teman-teman, aku Naila dari kelas 11 IPS. Halo, Naila. Halo semuanya, aku Lisa dari 11 IPA 1. Halo Kak Lisa. Nah, daripada saling kenalkan nih ya. Nah, coba aku tes lagi nih ya Mbak ya, gitu. Mbak Haura, Mbak yang sebelah sini namanya siapa? Naila. Nah, Mbak yang ini Mbak Naila, Mbak yang itu namanya siapa? Apa ya tadi? Kalau nggak salah Mbak Diva bukan ya? Bener juga. Bener juga Kak. Oke. Ya, Oke, Pak. Mbak Lisa, nama yang ini Mbak yang ini siapa? Hadisa. Nah, Mbak Lisa yang ini siapa namanya tadi? Siapa ya? Dia ini kalau nggak salah namanya tuh mirip temanku gitu loh. Siapa ya? Haura apa Naila ya? Naila apa Haura? Haura. Oh
balik lagi teman-teman. Nah, seperti yang aku tadi mau ceritakan ya, jadi permasalahan ini temanya itu adalah reading slump. Terus reading slump tadi itu kan sudah dijelasin sama Mbak Diva kalau masalah ini itu terkait tentang hilangan minat terhadap kegiatan membaca nih, kayak membaca buku, ya membaca buku sih memang sih. Buku kayak novel atau komik atau buku ilmiah lainnya gitu. Nah kalau mbaknya tuh sebelumnya pada suka baca buku apa? Semua buku aku suka baca lah, novel gitu suka cerita. Aku juga semua sih. Fiksi, aku novel. Fiksi lah, entah itu komik atau novel. Nah kita sharing dulu aja kali ya tentang permasalahan ini, mungkin ada yang relate kan nih. Dari siapa dulu yang mau sharing? Aku boleh. Kalau aku ya sebenarnya mungkin sama kayak kalian ya. Mungkin memang dulu tuh dari zaman bocil, pokoknya dari SD tuh suka baca kan. Jadi memang bacaannya masih seputar novel atau buku cerita gitu. Nah itu cukup konsisten gitu, banyak baca nyampe kalau nggak salah zaman SMP atau SMA lah, SMA kelas berapa nih? Kayaknya awal SMA deh terakhir aku rajin baca. Nah pas di kelas 11 itu, enggak sih kelas 10 semester 2, aku tuh mulai kayak apa ya, fokus aku tuh teralih kan dari yang dulu tuh suka beli buku terus emang abisin banyak bacaan, malah jadi kayak jujur keseringan scroll TikTok gitu loh, kan baru TikTok tuh baru keluar pas aku kelas 10 gitu. Nah ya memang apa ya, mungkin itu pengaruh dari sosmed, cuman beneran kalau misalkan main IG, main Twitter itu kan masih yang ya udahlah ya sekedarnya. Tapi kalau TikTok ini beneran yang kayak menyita waktu banget, entah itu pagi, malam tuh kayak kalau belum scroll TikTok tuh rasanya kurang gitu. Nah disitulah yang tadinya waktu sebelum aku tidur misalnya aku baca buku, jadi tergantikan gitu. Dan ya lumayan ini sih, malah nggak pernah lagi malah megang buku itu paling hanya pas mau ujian doang, itu kan memang mau untuk belajar, bukan beneran baca gitu. Oke, ada tambahan lagi? Enggak. Catat ya teman-teman. Sebabnya tadi apa? Scroll TikTok. Sosial. Oke, kita garis bawahin itu. Nah, terus sekarang siapa lagi yang mau berbagi mungkin? Siapa dulu nih? Mungkin tadi Haura mau ngomong pas barengan sama aku, jadi sebab kalau dari aku tuh gini sih, karena kan baca semua aku baca ya, mau novel, buku sejarah, buku pelajaran tuh semua aku baca. Tapi itu kadang aku tuh ada satu momen di mana aku tuh ngerasa kayak bacaan yang aku baca tuh udah nggak ada hal menariknya lagi gitu loh kak. Nanti kalau aku udah nggak menemukan hal menarik tuh kayak aku bisa berhenti baca. Berhentinya tuh lama, nggak cuma 1-2 hari, tapi sampai 2 bulan, 3 bulan tuh bisa nggak baca gitu loh kak. Jadi aku tuh kehilangan, dan aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh karena aku nggak menemukan hal menarik lagi, makanya aku berhenti ini. Oke, jadi garis besar kamu nggak menemukan lagi letak menariknya gitu di buku itu atau di semua buku Di yang buku itu yang aku baca, tapi berdampak ke semua buku. Mari kita garis besarin permasalahan dia teman-teman ya, misalnya orang ini, mari kita catat benar. Ada lagi yang mau saya Mbak? Aku kan udah cukup lama juga seperti tadi saya baca buku yang ibu, kakak. Terus ada satu masa misalnya kalau aku baca novel dia yang lumayan tebal atau series gitu, nanti pas aku udah sampai ending itu kan kayak ya ibaratnya kita lagi masuk ke sebuah kisah yang berhenti, itu kan kayak ada sebuah perasaan yang masih kita tuh masih terperangkap di suasana isi buku itu intinya. Nah itu tuh membuat aku kayak itu cukup lama kak, perasaan itu menggantung di diri aku, sehingga aku kayak untuk baca hal lain tuh aku jadi kayak belum bisa, aku masih terperangkap di isi cerita dalam buku yang baru aku selesaikan seperti itu. Apalagi semakin tebal, semakin dalam dan semakin banyak waktu yang aku habiskan di buku itu, semakin susah aku untuk keluar dari feel aku pas baca itu. Kan kalau kita baca buku tuh selalu kita masuk ke dunia itu kan, seperti itu. Semakin susah kita aku keluar untuk
garis besarnya permasalahan Mbak Diva. Oke, sekarang Mbak Naila nih mau saya. Kalau dari aku mungkin penasaran sama kayak Mbak Disa. Kayak awalnya tuh bahkan dari kecil dulu tuh aku selalu minta oleh-oleh sama ayah aku tuh, minta bawain buku baru gitu. Karena aku dulu sehobi itu kan ngebaca. Bahkan aku juga sering ngajak teman-teman aku buat mungkin dengerin aku ceritain apa yang buku aku baca, atau sekedar ngajak mereka untuk baca buku. Nah, semakin besar, semakin aku udah kenal sama HP, sama media sosial, jadi kayak tergeserkan gitu loh ketertarikan aku, terus perhatian aku dari yang tadinya aku baca buku tuh, bahkan aku dari masa kecil sampai sekarang, sampai masa-masa aku masih hobi baca tuh mungkin masih ada ya. Nah sekarang tuh kayak baca buku tuh bahkan sekedar ya tadi seperti yang teman-teman dan sampai juga takutnya cuma sekedar untuk belajar aja gitu, bukan buku yang untuk have fun, untuk sekedar memenuhi hobi aku gitu sih. Jadi permasalahan besarnya gimana ya? Permasalahan besar aku menurut fokusnya adalah ketertarikan apa yang udah mulai geser gitu ke sosial. Jadi aku baca bukunya udah kurang gitu. Oke, paham. Nah oke teman-teman, jadi begini, ini kan teman-teman semuanya kan udah menyampaikan ya apa yang sudah dialami teman-teman begitu. Dan jadi kan permasalahannya yang kebetulan ceritanya mirip dan hampir sama lah gitu adalah Mbak Naila dan Mbak Disa. Nah dari Mbak Diva sama Mbak Haura mau nanggepin? Mungkin kalau dari aku yang untuk saran ke Disa dan Naila, kan tadi kan permasalahan mirip karena yang itu tadi kan karena scroll TikTok. Terus kalau Naila tuh juga karena udah mulai suka sama gadget gitu kan, jadi udah mulai kehilangan minat. Nah mungkin biar tetap ada minat membaca itu mungkin bisa disisihin waktu, kayak sehari itu kamu membaca kayak setengah jam gitu. Jadi walaupun kita yang tertarik sama gadget ataupun asik scroll, kan tetap punya waktu untuk membaca gitu. Dan nanti dari setengah jam itu bisa besoknya ditambah jadi 1 jam, jadi 1 jam setengah, jadi 2 jam, jadi bisa berahu kelipatan gitu untuk belajar aku. Begitu saran dari Mbak Haura, bisa terima atau kalian mau nanggepin? Berarti gini ya Laura, jadi kita dibaca berarti berproses juga mungkin ya. Misalkan hari ini kita sempetin buat setengah jam membaca, besoknya kita coba bagi sejam, dan mungkin bisa berarti bisa 2 jam atau mungkin bahkan bisa bergeser hati kita gitu. Jadi fungsinya ini tuh kayak untuk membangun minat baca, karena kan tadi kan bilangnya kan ini kalian tuh membaca tapi cuma pelajaran aja kan sekarang. Nah di waktu setengah jam ataupun yang beberapa hari yang itu tuh kayak di buku-buku yang lain, misalkan buku motivasi atau buku apa atau buku apa, jadi biar bisa apa ya menumbuhkan minat membaca. Atau kalau misalkan emang agak susah untuk pengen buku fisik, bisa coba ya itu mungkin kalau biar walaupun kita main HP tapi tetap aja yang di baca itu bacaan gitu, biar nggak kehilangan minat membaca. Gimana Mbak Disa, Mbak Naila? Oke, Mbak Diva mau ada masukan? Ini sebenarnya yang pernah nasihat dari orang tua aku juga sih Kak. Karena sebenarnya kayak sosial media, TikTok itu bisa membuat kecanduan dan emang bisa membuat durasi fokus dan perhatian kita kepada sesuatu itu semakin pendek, karena kan itu isinya emang video-video pendek gitu kan. Jadi mungkin saran aku emang dari Kadisa sama Kak tuh pada saya jadi sendiri yang scroll sosial media, dan dari cerita Kak Naila sama Kadisa tadi kan kalian juga benar-benar yang udah tahu lah gimana nikmatnya membaca buku itu, karena udah baca buku dari kecil kan. Jadi menurut aku sekali kalian buka buku itu, kalian bakal menemukan lagi nih ketertarikan kalian dalam baca buku tersebut gitu. Mungkin lebih dari ke pertegas di langkah awalnya aja, stop scrolling, nonton scrolling, dan coba lagi untuk membuka buku. Sama-sama. Oke, ini ada mau tanggapan lagi nggak buat pendapat
Diva mungkin? Kalau dari aku mungkin tadi aku harus coba lagi untuk membaca itu sih Kak. Oke. Kalau Mbak Nisa gimana? Kalau aku sebenarnya udah sempet nyoba cara dari yang Aura sama Diva. Ya udah sempet sih, memang itu juga ampuh. Terus enggak sih, maksudnya ampuhnya ketika memang aku menemukan buku yang seru gitu. Tapi kalau bukunya nggak menarik ya sekali. Jadi kayaknya aku perlu mulai langkah awalnya lebih ke nyari-nyari buku yang sekiranya itu memang menarik banget yang aku gitu, yang aku tertarik, kan otomatis pasti aku penasaran. Nah, itu mungkin kayak bisa bantuin aku untuk rajin baca lagi. Oke. Kalau untuk sekarang kita beralih ya Mbak ya. Kalau buat pemasaran Mbak Diva sama Mbak Aura, siapa dulu nih siapa dulu misalnya mau ditanggapi? Sama sih Kak. Oke, mungkin kalian berdua atau mungkin Mbak Aura mau menanggapi Mbak Diva atau kebalikannya? Oh boleh. Nah, kalau tadi kan aku notisnya kalau Mbak Diva ini kan susah on sama bacaannya gitu ya. Nah kalau aku tuh tipe orang yang sebenarnya kalau misalkan lagi tertarik untuk membaca tuh aku lebih suka, misalkan lagi baca buku yang berseries ya, aku lebih suka buat buku ini ternyata sampai sini nih, gimana ya nanti buku selanjutnya apa lagi ya kejadian yang akan terjadi gitu. Itu bukan buku series, jadi aku orangnya lebih ke nungguin rasa penasaran aku gitu. Jadi meskipun aku sempat galau misalkan di buku sebelumnya, aku tetap menunggu gitu loh, apa sih kejadian yang akan, apa sih peristiwa baru yang akan terjadi di series berikutnya gitu. Terus kalau misalnya untuk buku yang mungkin satu novel, satu cerita doang selesai, itu kayak apa ya, aku pengen cari salah satu buku buat perbandingan aja sih gitu. Jadi aku tetap masih punya rasa penasaran gitu sama buku yang lain. Kalau misalkan buku ini misalkan series tentang romantisnya yang versi ini, gimana kalau misalkan versi yang lain gitu, kira-kira mana yang menarik gitu. Jadi aku sih penasaran. Jadi dengan kata lain nyari yang berseries gitu ya Kak? Lebih ke mungkin cerita baru buat perbandingan gitu sih kan. Saya cerita yang sekiranya mirip berbandingan lah gitu. Jadi terima nggak Mbak? Kalau dari aku yang series sebenarnya ya aku juga kayak gitu sih Kak, kayak series kan, jadi aku memang penasaran lanjutannya. Pemasaran itu lebih kayak aku nggak bisa keluar dari situ, jadi yang aku baca cuma series itu doang gitu. Saya agak susah mencari apa itu tema buku dan judul gitu karena kalau untuk filmnya mungkin bisa nanti aku coba. Terima kasih. Oke. Kalau untuk teman-teman yang lain, tadi kan Mbak Nira udah ya ngelakuin awal misalnya Mbak Diva gitu, sama Aura semuanya bisa udah nggak? Masih mikir dulu. Oke. Kalau aku sih mungkin ini ya Kak, kalau biar move on itu sebenarnya memang mungkin tahapan kita baca itu kan dari yang ada tahapannya kita Kak, ya kan. Nah biar nggak selalu stuck di itu aja, mungkin bisa beralihnya tuh pelan-pelan gitu, kayak kamu tetap nyari buku yang segenre, entah itu dari ya alurnya atau ya, pokoknya mirip-mirip gitu, tapi mungkin dari penulisan berbeda. Coba tau kan pasti ada feel yang beda ya, dari entah penulisannya atau alurnya atau cara mikir si penulis itu gitu. Nah itu kan mungkin bisa nambah apa ya, bisa nambah pengalaman kamu yang ternyata beda ya, dan mungkin bisa juga buka mata kamu kayak oh ternyata nggak hanya ini loh, nggak hanya series itu loh yang seru, tapi banyak buku di luar sana yang masih enak untuk dinikmati gitu. Dari Mbak Diva, apakah ada yang kurang? Dari aku Kak, sebenarnya menurut aku tuh saran dari relasi makan itu udah benar emang itu emang harus aku lakukan untuk mencoba lagi melihat buku lain, dan emang jadinya emang harus dimulai, aku harus mau memulai untuk membuka mencari buku yang lain gitu kan. Dan menurut aku juga saran itu bisa ke Kak Aura juga, karena dari Kak Aura juga kan kayak merasa bukunya kurang menarik, akhirnya dia kayak malah tidak berbuat ke semua buku, padahal kan yang menurut dia enak susah dia kan satu buku itu doang. Mungkin dari Kak Aura juga bisa mencari buku-buku lain yang menarik atensi lah, awalnya menarik perhatian Kak Aura, mungkin nanti bisa coba lagi membaca buku lagi,
Terus juga nanti kalau orang ketemu suaranya, mudah-mudahan Kak Aura bisa meningkatkan dan mengembalikan niat baca yang sebelumnya telah hilang seperti itu. Bagus pendapatnya. Dan tadi kan Mbak Diva kan bilang kalau pendapat Mbak Naila sama Mbak Disa ya, ini juga cocok buat Mbak Haura. Dari Mbak Haura sendiri, apakah saran dari mereka guru cocok gitu buat Mbak Haura? Kalau dari aku sendiri, aku juga sebenarnya tadi baru sadar waktu aku saran ke Naila yang aku bilang coba kamu mulai baca sehari kayak berapa jam baca. Aku jadi kayak oh iya itu juga bisa aku terapin ke diri aku gitu. Karena kan aku tadi kan kayak karena satu buku tadi bilang sama Dika tuh kan karena satu buku tapi efeknya ke semua buku. Karena kan belum tentu semua buku tuh ngasih efek yang sama gitu. Nah mungkin aku juga bisa nyoba saran yang aku berikan ke Mbak Disa dan Naila, aku terapin ke diri aku juga. Jadi cukup bisa diterima ya. Nah, tapi dia teman-teman ya, kan kita kan udah berpikir cukup keras nih gitu, udah cukup serius nih gitu, dan memasuki penghujung kegiatan hari ini. Gimana kalau kita memainkan sebuah permainan dulu? Boleh. Permainan apa Kak? Jadi permainan ini tuh namanya Wrong Answer Only. Ya, udah tahu belum? Jadi permainannya itu begini teman-teman. Nanti saya contohkan ya. Itu ada satu anak ini bertanya sama orang yang dibentuknya ya. Tapi jawabannya itu harus salah gitu. Nah, mau dicoba dulu nggak nih? Boleh. Dari aku dulu ya. Nanti yang udah aku tunjuk dia harus ngeluarin pertanyaan buat orang yang terserah kalian mau siapa gitu. Oke, aku mulai ya. Untuk Mbak Diva nih. Oke. Nah, kamu ke pesta pakai baju apa? Pakai laptop. Bener gitu Kak? Iya benar. Oke. Coba mau nanya siapa? Kak Disa. Waduh. Kak Disa pagi ini sarapan apa? Aku sih sarapan ban ya. Ya berarti Kayak berenang ya enggak? ya. Sekarang Gimana rasanya kebanyakan yang kayak di sekolah gitu makan. Aku nunjuk berarti ya? ya. Aku nunjuk Naila. Oke. Naila biasanya kamu tidur di mana sih? Di sop buah sih. Gak boleh gimana rasanya tenggelam di atas. Sekalian mandi gitu. Bentarnya banyak ya. Kan sambil berenang. Sambil ngapung gitu. Menjelajah. Mendayung. Maaf ya teman-teman. Kan masih belum answer kan? Iya. Berenang. Dasar ini pembelaan. Cukup ya. Sekarang Mbak Naila mau nanya ke siapa nih? Bahara. Aku udah ketawa duluan. Pakaian apa Kak? Aku pakai, tapi aku nggak bisa, aku mau jawab diri. Nggak boleh. Aku pakai air keras. Ekstrim ya? Apa enggak? Biar sekalian bersihin. Itu pakai es batu. Bersihin sampai daging-dagingnya Kak. Itu tulang-tulang juga bisa. Jadi transparan. Mbak Haura mau bertanya juga nggak? Enggak, aku bingung kan. Gampang gitu pertanyaannya. Sudah cukup apa masih mau lanjut? Sudah. Oke, sudah cukup ya. Jadi ini berhubung kita, oh iya tadi saya lupa bilang ya kalau waktunya itu kita cuma berjalan sekitar 30 menit kurang lebih ya. Mulainya ini sudah di kegiatannya teman-teman ya. Tadi kita sudah main, sudah menyampaikan pendapat masing-masing dan silahkan segala pemikiran teman-teman gitu. Kakak sendiri sangat mengapresiasi keberanian kalian buat menceritakan dan juga menanggapi pernikahan ya. Nah, beri aplaus dulu buat kita semua. Nah, tapi teman-teman ya, adik kakak mau ngasih semacam warning buat cerita atau apa ya yang teman-teman sampaikan di sini tuh, terlebih lagi cerita ya, kalau pendapat ya apa kalau buat teman-teman yang lain, tapi kalau
pengalaman pribadi ini jangan cukup di sini aja ya, jangan keluar ke ruangan ini, maksudnya cukup dikit-dikit aja lah gitu ya, apa aja gitu. Dan cukup sekian kegiatan hari ini. Apakah ada yang mau ditambahin lagi teman-teman? Cukup ya. Aku juga mau nanyain pesan-pesan dong buat teman-teman yang ikutin kegiatan. Dari siapa dulu? Aku pada aku mungkin semua balik lagi di SD ini kayak kayak bikin press lagi ya kak. Terus untuk saran dari teman-teman dari kakak-kakak dari saya itu cukup membantu aku kayak aku masih punya loh apa namanya kesempatan buat baca bukuan, harus stuck di satu cerita doang. Pesannya mungkin nanti aku bakal nyoba dan melihat sendiri sama diri aku gimana nanti apakah bisa keluar dari kesempatan di satu cerita atau tidak. Oke, terima kasih ya Mbak Diva. Buat teman-teman yang lain, Jadi cukup menarik saran dari teman-teman saya di sini, dan kok penasaran aja sih, pengen coba aja video itu. oke, bagus nih. Ada, makasih ya. Buat Mbak Disa Aku dulu ya Kak. Kalau dari aku sendiri, aku mengikuti kegiatan yang hari itu era kayak membuat aku tuh tersadar sebenarnya saran yang aku berikan ke orang tuh bisa aku terapin ke diri aku juga. Kayak aku tuh bisa gitu kepikiran hal itu untuk dicoba ke orang lain, tapi aku tuh juga nggak sadar kalau misalkan itu tuh bisa aku terapin ke diri aku juga setelah yang tadi Kak Diva bilang gitu. Jadi kayak kesan aku di dunia kayak itu akhirnya kayak membuat aku lebih tersadar tentang hal tadi. Oke, bagus. Makasih ya Mbak Aura. Nah, Mbak Disa nih. Kalau aku sebenarnya sama aja ya, kayak teman-teman yang lain, aku senang terus juga ngerasa kebantu. Paling apa ya, pengen ngucapin makasih juga karena teman-teman udah mau cerita pengalamannya. Aku jadi ngerasa aku nggak sendirian nih gitu, jadi ngerasa ini sih kayak menyelesaikan masalah sama-sama gitu. Makasih ya Mbak Disa buat kesannya. Oh iya teman-teman, jadi kakak juga punya semacam penugasan juga buat teman-teman semua. Teman-teman semua punya sosial media? Punya Twitter? Punya. Oke. Jadi tugas kalian di sini adalah tolong dicatat benar teman-teman juga diingat. Yang pertama, yang pertama nih, kalian ngikutin akun literasi best sama best buku. Itu dulu. Nah terus nanti kalian stalking gitu, itu kan ngomongin tentang buku apa ya yang enak tuh dibaca kayak gitu. Itu semacam apa ya, di sana tuh orang-orang tuh pada sharing mereka tuh bacanya apa kayak gitu, dan ada yang rekomendasi, ada yang minta saran kayak gitu. Saya harap teman-teman ikutin kedua akun tersebut, salah satu juga boleh gitu. Terus nanti buktinya di screenshot ke aku ya. Terus yang kedua dari saya kan, kalau misalnya teman-teman menemukan buku yang pengen dibaca itu tolong dicatat. Terus yang ketiga di teman-teman yang terakhir, dan teman-teman ini seenggaknya seminggu sekali punya buku yang ingin dibaca atau sedang dibaca, ingin dibaca, sedang dibaca, dan akan dibaca begitu. Apakah bisa diingat? Kalau kurang bisa diingat atau lupa, boleh tanya saya ya. Buat nanti nama username Twitternya. Kalau mungkin lupa, nah nanti kakak share di grup ya. Nanti kita bikin grup ya teman-teman di WhatsApp. Boleh Kak. Oke, nanti boleh share nomor kalian masing-masing. Gitu teman-teman. Apa ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kakak admin biasanya ya. Sebenarnya bukan ya. Kirain ya, soalnya biasanya kan kalau yang punya ya Promosi iya. Saya pokoknya juga begitu. Bukan saya gitu. Saya harap cukup bantu teman-teman lah buat